Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai bab 2 di karya tulis ilmiah, yaitu tentang kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Jadi, kajian pustaka itu merupakan sarana komunikasi dengan peneliti sebelumnya. Ini adalah merupakan salah satu bagian yang penting untuk mengetahui keunikan penelitian dan mengetahui penelitian terdahulu pada topik yang sedang diteliti. Jadi intinya kajian pustaka itu bukan hanya kita merangkum ya, bukan hanya kita merangkum apa yang ada dari penelitian terdahulu, tapi ini merupakan sebuah kajian analitis atau tinjauan analitis atas penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk critical reading? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman bisa merangkum artikel yang dibaca. Yang kedua, teman-teman bisa membandingkan artikel yang sedang dibaca dengan yang sudah dibaca. Jadi nantinya ketika teman-teman merangkum di situ bisa mulai dari autor, terus judul, metode, hasil, dan sarannya apa. Dan itu teman-teman rangkum mungkin bisa dalam satu Excel atau satu Word. Nah, setelah itu ketika teman-teman membaca artikel yang lain, bandingkanlah dengan artikel yang sudah teman-teman tulis itu. Di mana perbedaannya? Sehingga nanti di sini juga akan membantu teman-teman untuk memunculkan keunikan penelitian dari teman-teman itu sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya adalah temuan baru yang belum dilakukan peneliti sebelumnya. So what? Jadi di sini kita harus mengidentifikasi sebenarnya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apa sih hasilnya dari mereka dan apa keunikan dari penelitian kita. Nah, itu yang akan menjadi salah satu kekuatan fungsi dari kajian pustaka dalam sebuah artikel penelitian seperti itu. Nah, sumber literatur itu banyak sekali teman-teman. Bisa dari artikel, bisa dari buku, bisa dari berita, peraturan, ataupun manuskrip. Artikel ini teman-teman juga harus hati-hati. Jangan sampai ketika lomba ataupun menulis artikel, teman-teman menggunakan rujukan dari skripsi. Karena skripsi itu sesat. Kenapa? Karena skripsi itu yang membaca hanya sedikit orang. Jadi teman-teman bisa menggunakan artikel-artikel yang mungkin di situ bereputasi kayak jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta, Garuda Dikti, ataupun jurnal internasional itu akan jauh lebih baik. Tapi teman-teman di sini juga harus hati-hati bahwasanya jurnal internasional juga tidak semuanya itu memiliki elektabilitas yang baik. Jadi teman-teman juga harus dapat memilih mana jurnal yang predator, mana yang bukan predator seperti itu. Nah, bagaimana sih tips untuk membuat literatur yang baik dan berkualitas? Yang pertama adalah sumber referensi yang digunakan maksimal 5 tahun terakhir. Artinya apa? Jangan sampai teman-teman di sini menggunakan sumber literatur yang lebih dari 5 tahun. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Minimal 80% itu referensinya 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena ya itu ketika kemajuan ilmu pengetahuan semakin pesat, maka bisa saja perkembangan ilmu pengetahuan juga sudah berubah. Mungkin kita meneliti di tahun 2018 hasilnya A, tapi ternyata di 2019 sudah berubah menjadi B. Nah, itu kan merupakan sebuah kebaruan ya, sehingga di sini teman-teman juga harus selalu update informasi, sehingga informasi ataupun hal-hal yang kita berikan di artikel kita itu adalah memang benar-benar yang paling update. Yang kedua adalah berasal dari jurnal yang bereputasi. Inilah yang saya bilang tadi bahwasanya hati-hati jangan sampai teman-teman salah memilih artikel. Teman-teman di sini bisa menggunakan artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi, bisa di Scopus, bisa di Science Direct dan lain sebagainya seperti itu. Teman-teman juga bisa memanfaatkan laman-laman jurnal yang berlangganan dengan UM, dengan akses VVUM. Di situ akan memudahkan teman-teman untuk mengakses jurnal-jurnal yang berbayar. Terus yang terakhir adalah lebih baik jika didukung dengan jurnal internasional. Semakin banyak jurnal internasional maka semakin bagus. Karena di situ menunjukkan bahwasanya teman-teman di sini bukan hanya berlandaskan pada artikel-artikel nasional, tapi juga artikel-artikel tingkat internasional yang memang di situ kebaruannya sangat luar biasa. Nah, tips cara kilat untuk translate artikel. Karena banyak sekali ya pasti orang-orang yang bingung, aduh nggak bisa baca jurnal internasional karena bahasa Inggris, karena ini itu segala macam. Itu bukan suatu masalah. Kita bisa mentranslate artikel dalam waktu 5 menit saja, teman-teman. Yang pertama adalah buka file PDF-nya di Word document dengan cara klik kanan, terus open with Word. Terus setelah itu, teman-teman save as ke HTML atau web page.
Setelah itu tadi yang teman-teman simpan silahkan buka Google Chrome ataupun search engine yang lain. Setelah itu nanti file HTML tadi itu dibuka, terus nanti akan auto translate ke bahasa Indonesia tentunya dengan koneksi internet. Nanti ketika sudah masuk ke Google Chrome-nya atau search engine-nya, tinggal klik kanan translate Indonesia. Terus jangan lupa di scroll ke bawah ya teman-teman agar bisa tertranslate semua. Terus save as PDF lagi seperti atau Ctrl P untuk memudahkan teman-teman membaca yang versi bahasa Indonesianya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak mau pakai search engine gimana Kak caranya? Caranya adalah menggunakan Word-nya itu sendiri. Teman-teman buka PDF terus dengan Word, setelah itu teman-teman simpan. Setelah disimpan teman-teman ke menu review. Terus di situ ada menu translate. Di situ tinggal teman-teman pilih mau translate dokumen atau translate yang per section. Nah, kalau per section teman-teman hanya bisa mentranslate misalnya satu paragraf atau satu kalimat kayak gitu. Tapi kalau per dokumen teman-teman bisa langsung sekaligus dokumen itu tertranslate dengan rapih kayak gitu. Itu malah menurut saya akan lebih jauh lebih enak dan lebih bagus seperti itu. Nah, menyusun kajian pustaka itu disusun sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah dalam bentuk paragraf analitis, bukan rangkuman. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kita itu bukan merangkum hasil dari penelitian terdahulu, tapi kita menganalisis sebenarnya hasil penelitian terdahulu itu seperti apa sih, bentuknya seperti apa sih, apa yang dihasilkan dan apa kekurangannya. Di situ adalah sarana kita untuk melihat, untuk berkomunikasi dengan peneliti-peneliti terdahulu. Selanjutnya ditulis secara ringkas, jelas, dan analisis. Jangan sampai teman-teman menyusun kajian pustaka, tapi teman-teman di situ membuat tabel hasil dari penelitian A, hasilnya kayak gini, penelitian B kayak gini, dibuat tabel. Itu sudah sangat jadul teman-teman, sudah tidak berlaku. Teman-teman ubahlah cara seperti itu untuk menjadi ke paragraf yang bersifatnya analitis, ringkas, jelas seperti itu. Biasanya ketika di kajian pustaka pasti ada menyebutkan definisi, misalnya belajar adalah proses bla 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 bla. Dari A, nanti tinggal dari B, nanti tinggal dari C. Nah, teman-teman cukup satu definisi saja. Teman-teman boleh baca silahkan dari berbagai definisi, tapi teman-teman simpulkan, teman-teman berilah pengertian sendiri menurut diri sendiri. Lalu citasilah dari pendapat para ahli itu kayak gitu. Itu akan menunjukkan bahwa teman-teman di sini betul-betul menganalisis, bukan hanya untuk menulis ulang apa yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Terus selanjutnya adalah harus dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Mengapa harus dikaitkan? Inilah salah satu cara untuk menunjukkan kekuatan ataupun keunikan penelitian kita. Sebenarnya bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu apa sih? Kita ingin memunculkan keunikannya di mana sih? Nah, disinilah nanti kita harus memunculkan dan harus ada urutan historis referensi yang mendukung penelitian. Artinya apa? Artinya di sini ketika teman-teman kalimat sebelumnya itu dijustifikasi tahun 2019 dan sebelumnya lagi kok teman-teman menunjukkan di tahun 2017 kan nggak mungkin ya sangat tidak mungkin ketika penelitian 2019 didukung 2017. Secara logika, tahun 2017 didukung oleh 2019. Jadi harus ada urutan historis dari referensi yang mendukung penelitian teman-teman nantinya, seperti itu. Nah, biasanya dalam kajian pustaka itu ada yang tanya, apakah teori penting dalam sebuah penelitian? Jawabannya adalah teori itu sunnah, tapi sifatnya penting. Sunnah artinya dalam sebuah penelitian boleh menggunakan teori dan boleh juga tidak menggunakan teori. Teori di sini memiliki peran seperti apa? Perannya adalah dalam membingkai penelitian teman-teman karena akan berkontribusi untuk memajukan suatu ilmu pengetahuan dan memajukan penelitian saat ini. Teori di sini akan membantu peneliti untuk menghindari kebingungan karena teori merupakan konsep berpikir. Jadi ketika teman-teman bingung, kembalilah ke teori. Misalnya ada teori hukum permintaan. Ketika harga barang itu turun, maka permintaan pasti akan naik. Nah, kalau kita bingung dalam sebuah penelitian, loh kok ini barangnya turun, harganya turun ya? Terus nanti bagaimana? Nah, kita lihatlah teori itu, kita kembali ke teori itu. Itulah makanya teori bersifat sangat penting dalam sebuah penelitian. Tapi di sini teorinya itu sunnah, tidak wajib. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga tidak usah terlalu bingung ketika memang tidak menggunakan teori seperti itu.
Ini adalah contoh kajian teori ataupun kajian pustaka. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di PPT yang sudah saya berikan. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk bab 2. Nanti kita lanjut di bab 3. Terima kasih.